Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best, not by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi, Engkau kuasaku. King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, oh bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di Kebaktian Doa ICLA Online. Sudah lama kita tidak berjumpa muka dengan muka, tapi saya yakin Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita mulai Kebaktian Doa kita malam hari ini dengan mengambil doa teduh.
Amin. Dan panggilan beribadah malam hari ini diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Berbanggalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita melanjutkan kebaktian doa kita dengan menyanyikan lagu Besar dan Ajaiblah Karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Syukur hari ini kita sama-sama bisa merenungkan firman Tuhan. Kita hari ini akan merenungkan akan satu tema tentang Kristus di tempat kita yang diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai yang 11. Dan saya akan membacakannya buat Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dari Roma pasal 5. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya,
kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, apakah pernah saudara mengalami kelemahan tubuh atau mengalami sakit penyakit hingga badan saudara itu begitu lemah sampai saudara tidak mempunyai lagi tenaga? Badan saudara sampai begitu lemahnya, mau berdiri, duduk saja sudah sampai tidak kuat. Saudara hanya bisa berbaring di ranjang saja. Bahkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti memakan, meminum, mandi, ke toilet pun, saudara tidak bisa melakukan sendiri. Apakah saudara pernah mengalami hal seperti itu? Di mana saudara begitu lemah dan tidak berdaya. Bapak Ibu hanya membutuhkan pertolongan dan belas kasihan orang lain untuk membantu dan juga menolong saudara. Saya, Bapak Ibu Saudara, secara pribadi pernah mengalami hal ini. Saya pernah mengalami 2 kali demam berdarah, di mana badan saya itu begitu lemah, tak berdaya, mau berdiri saja tidak kuat. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Badan saya itu tidak berdaya, hanya terbaring di rumah sakit, di ranjang saja, dan saya membutuhkan pertolongan dari keluarga, dari dokter, dan suster yang membantu. Saya tidak dapat membayangkan jika pada saat itu tidak ada siapa-siapa yang membantu saya pada saat itu. Wah, pasti akan sangat kesulitan sekali. Bapak Ibu Saudara, dari perikop yang baru saja kita baca dari Roma pasal 5, kita menyadari bahwa apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Dan kita akan menyadari betapa besar kasih Allah itu bagi kita semua. Pengorbanan karyanya yang sempurna bagi kita. Ayat 6 dikatakan bahwa karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati. Kasih Tuhan kepada kita terpancarkan di atas kayu salib bagi kita semua. Ketika ini kita itu masih lemah. Kita mengatakan bahwa Kristus telah mati ketika kita masih lemah, artinya itu ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak mempunyai kekuatan, atau di dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai powerless, atau without strength, the weak. Kristus itu telah mati bagi kita. Ketika kita itu tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika kita tidak lagi mempunyai kekuatan. Lemah yang dimaksud di sini juga bukan juga berarti lemah secara fisik juga. Melainkan lemah secara spiritual, secara kerohanian kita. Kita lemah, tidak kuat untuk melawan atas belenggu dosa. Kita begitu lemah untuk terus melakukan apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru di dalam kelemahan kita lah, maka kasih Kristus begitu nyata dalam hidup kita. Tanpa kematian Kristus, maka tidak ada seseorang di dunia ini yang beroleh keselamatan. Keselamatan kita dapatkan di dalam darah Tuhan Yesus. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tanpa belas kasihan Tuhan kepada kita, maka kita tidak dapat beroleh keselamatan itu. Tanpa kematian Tuhan Yesus, maka kita semua ini akan mati di dalam kekekalan. Maka dari itu, kasih Tuhan itu begitu terpancarkan di dalam kelemahan kita. Kasih Kristus juga dapat kita lihat ketika Dia rela mati bagi kita orang-orang yang durhaka, atau ungodly, atau orang-orang yang kita masih disebut orang berdosa. Tuhan Yesus bukannya mati bagi orang yang benar atau tidak bersalah, melainkan Dia mau mati bagi orang yang bersalah, orang yang berdosa, yang durhaka, yang tidak layak. Dia mau melakukan itu semua karena Dia begitu mengasihi kita. Maka itu ada seorang penulis lagu him yang menggambarkan bagaimana kasih Allah kepada kita.
Lagu itu berjudul Kasih Allah atau The Love of God. Di dalam ayat 1 dikatakan bahwa kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan. Lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, ia mengutus anaknya agar kita damai dengannya. Dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas. Tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Ya, saya yakin saudara tahu lagu ini ya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas. Tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah dikatakan di sini begitu besar, begitu tinggi, dalam, dan luas. Tidak dapat dilukiskan. Bagaimana kebaikan Tuhan itu terhadap manusia itu tidak dapat dilukiskan. Begitu luas. Kita ini manusia berdosa dan durhaka ini seharusnya pantas menerima murka dari Allah. Dalam Roma pasal 1 ayat 18 dikatakan sebab murka Allah yang nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Namun kita lihat bagaimana kita ini telah dibenarkan oleh Yesus Kristus, sehingga kita tidak perlu lagi takut pada murka itu, karena kita mendapatkan kepastian keselamatan itu. Di ayat Roma 5 ayat 9 dikatakan lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus bukanlah semoga. Keselamatan yang Tuhan berikan bukanlah 50-50 kita masuk surga. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti akan diselamatkan dari kuasa belenggu dosa. Kita pasti akan masuk surga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan saat ini saudara berada di satu tempat wahana baru di California. Saudara mendapatkan undangan yang khusus untuk mencoba satu roller coaster terbaru pada saat hari itu. Nah, saudara pada saat itu senang sekali dan merasa terhormat karena menerima undangan khusus itu. Apalagi saudara mendapatkan tiket VIP untuk mencoba mainan roller coaster terbaru itu. Apalagi namanya VIP membership-nya itu nomor 1. Jadi saudara itu adalah orang yang pertama mencoba wahana tersebut. Ketika saudara sampai di wahana tersebut, saudara bertemu dengan seorang petugas yang melayani saudara saat itu. Nah, kebetulan yang bertugas pada saat itu namanya adalah Mr. Jose. Nah, Mr. Jose itu begitu senang mempersilahkan saudara, selamat datang. Anda adalah tamu VIP yang kali ini pertama kali mencoba roller coaster ini. Lalu Mr. Jose mempersilahkan saudara untuk duduk di roller coaster di bagian paling depan dan memastikan untuk seat belt-nya itu sudah terpasang dengan baik. Dan saudara, hatinya saudara senang sekali mencoba roller coaster pertama yang terbaru di California. Ketika sudah mau dijalankan, saudara bertanya kepada Mr. Jose ini, Mr. Jose, ini roller coasternya pasti aman kan ya? Sudah pernah ada orang yang coba sebelumnya kan ya? Dan aman kan? Lalu Mr. Jose ini menjawab, wah Pak, biasanya sejauh ini kita coba ya aman-aman saja sih. Sekitar 80-90% biasanya sih lancar. Kadang ada sih sedikit-sedikit masalah. Kadang-kadang roller coaster-nya bisa berhenti di tengah-tengah. Seperti di gambar itu, tiba-tiba berhenti di tengah-tengah. Tapi ya tenang saja Pak. Bapak dan Ibu hari ini adalah tamu penghormatan. Kita akan mencoba pertama kali dan kita doakan. Semoga Bapak Ibu bisa sampai dengan selamat. Ya, selamat menikmati roller coaster ini. Lalu Bapak, Ibu, Saudara yang tadinya excited naik, merasa terhormat, tiba-tiba hati saudara tiba-tiba menjadi ciut, takut
khawatir. Karena kendaraan yang saudara naikin adalah tidak 100% lancar, tidak pasti selamat. Apalagi pas setelah Pak Jose ngomong ini, si Mr. Jose ini. Apalagi kalau lagi roller coaster yang muter-muter itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan itu bagaimana? Bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Bagaimana kalau tidak selamat? Wah, saudara pasti langsung yang mendapatkan VIP access ini mungkin langsung membatalkan perjalanan ini karena tidak yakin ini pasti selamat. Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Tuhan Yesus bukanlah semoga atau 50-50. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah pasti. Di dalam ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita yang tadinya adalah seteru Tuhan, namun kita diperdamaikan oleh Tuhan, oleh kuasa darahnya. Melalui kematian anaknya, maka kita tidak lagi menjadi seteru Allah, melainkan kita menjadi anak-anak Allah. Maka dari itu kita sebagai umat yang telah dipilihnya dan telah diperdamaikan Allah, pasti beroleh keselamatan kekal. Kristus begitu mengasihi kita, begitu tinggi dalam luas kasih Allah. Tidak dapat dilukiskan kasih Allah itu kepada kita. Kristus telah mati menggantikan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang begitu besar? Kita bisa mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, beribadah lebih sungguh lagi, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dalam minggu ini, gereja telah dibuka untuk kita semua. Selama 15 bulan, kita tidak dapat beribadah di gereja. Mungkin dulu kita rajin beribadah, namun karena terlalu lama online, terlalu lama di rumah, mungkin akhirnya kerohanian kita menjadi kering, kita menjadi lesu, ibadah kita tidak lagi bergairah, tidak bersemangat, kita mungkin hanya nyanyi sendiri, tidak sungguh-sungguh, tidak bisa nyanyi dengan seperti dulu. Kita mungkin tidak lagi disiplin, tidak menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Namun saudara, kita bersyukur karena anugerah Tuhan, pada minggu ini kita dapat membuka kembali gereja. Ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Satu momen sukacita buat kita semua. Ketika kita bisa lagi berkumpul bersama, memuji Tuhan, bersekutu bersama sebagai saudara seiman. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang bisa dan mampu, mari kita sama-sama datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita dan kerinduan. Kita datang ke rumah Tuhan dengan penuh ucapan syukur atas apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Bagaimana Tuhan telah melindungi kita, mencukupkan kita selama pandemi ini. Tuhan selalu bersama-sama kita, menuntun jalan kita. Mari kita lebih sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita bangun kembali kerohanian kita. Kita rindu agar sungguh Tuhan boleh membakar kembali iman kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mati menggantikan kita. Sehingga kita yang lemah, kita yang berdosa, kita yang dulunya menjadi seteru Tuhan, telah diperdamaikan dan dibenarkan oleh darah-Nya, sehingga kita beroleh keselamatan kekal. Dan sebagai umat yang telah diselamatkan, mari kita meresponinya dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Minggu ini ada kesempatan bagi kita yang merasa siap, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Kita rindu mengalami Tuhan. Bagi kita yang belum bisa, tidak apa-apa, mari kita terus beribadah secara online dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, dengan penuh sukacita mengalami Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita semua. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Kami sekali lagi boleh mengalami kebaikan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami yang dulunya begitu lemah, kami seteru Allah. Kaminya adalah orang-orang durhaka, orang-orang berdosa. Namun Kau mati menggantikan kami.
sehingga kami boleh beroleh keselamatan kekal. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu bagi kami. Minggu ini Tuhan adalah satu kesempatan bagi kami yang bisa untuk beribadah secara onsite. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh Kau boleh sekali lagi memberikan dorongan bagi setiap kami, boleh datang ke bait-Mu, boleh mengalami Engkau, boleh beribadah. Ajar kami ya Tuhan agar terus sungguh mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita meresponi firman Tuhan dan juga menyiapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita dengan menyanyikan lagu Menikmati Kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai doa syafaat ini dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaktian live streaming yang boleh berjalan dengan baik. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan beribadah walaupun secara online. Namun kita bersyukur live streaming, para pelayan juga dapat melayani dengan baik sehingga kita dapat beribadah, mengalami Tuhan. Kita bersyukur juga atas reopening di California pada tanggal 15 Juni yang lalu, sehingga pusat-pusat bisnis dan juga pekerjaan di California semua sudah semakin membaik, COVID Kids semakin menurun. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita juga mau bersyukur atas kesehatan dan juga pertolongan Tuhan di dalam diri kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam ibadah-ibadah yang ada, live streaming. Kami bersyukur karena Engkau sudah boleh sekali lagi menolong, memberikan anugerah-Mu bagi kami semua sehingga kami boleh beribadah. Kami bersyukur untuk para pelayan Tuhan yang melayani, para aktivis, pengurus yang melayani, hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami bersyukur ya Tuhan sehingga kami sekali lagi boleh menikmati Engkau, kami boleh sekali lagi beribadah kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur atas reopening di California pada tanggal 15 Juni kemarin, sehingga banyak sekali tempat-tempat sudah mulai dibuka dan COVID-19 sudah menurun. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, perlindungan. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh pandemi ini boleh berakhir dengan segera. Kami juga bersyukur atas kesehatan dan juga pertolongan di dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus mendukung jemaat yang bergumul secara kesehatan. Kita mau terus mendukung mereka di dalam doa-doa kita. Ada update mengenai Ibu Diana, rencananya jadinya minggu depan, tanggal 28 di Indonesia akan melakukan operasi. Tanggal 27 nanti akan masuk ke rumah sakit, dan minggu ini juga rencana akan ada PCR dan juga cek paru-paru. Kita doakan di dalam proses Ibu Diana, adik dari Ibu Helena, agar sungguh Tuhan boleh menolong dalam setiap proses operasi yang akan berlangsung. Kita juga terus doakan bagi Ibu Martina, agar sungguh Tuhan boleh menolong, Ibu Sieni, dan juga Bapak Irawan. Bapak Irawan sudah ada progres yang lebih baik. Kita berdoa agar sungguh Tuhan boleh menolong, memulihkan sepenuhnya untuk Bapak Irawan. Kita terus doakan juga untuk Ibu Yani dan juga Pak Markus. Kita terus doakan untuk Bapak Vincent Fasio, agar sungguh Tuhan boleh menolong kesehatannya agar semakin membaik. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, kasih-Mu bagi jemaat-jemaat-Mu yang bergumul secara kesehatan, karena Engkau boleh selalu memberikan kekuatan bagi mereka. Kami mau berdoa bagi jemaat-Mu, bagi Ibu Diana yang bergumul secara kesehatan, dia yang pada saat ini akan mungkin khawatir. Kami menyatakan agar sungguh Kau berikan damai sejahtera di dalam proses operasi yang akan dilakukan minggu depan. Kiranya Kau boleh menolong ya Tuhan, campur tangan bagi dokter, berikan mereka hikmat, semuanya ya Tuhan agar sungguh boleh berlangsung dengan baik. Kiranya Kau boleh campur tangan untuk Ibu Martina, kiranya Kau boleh menolong Ibu Martina, berikan kesembuhan bagi dia, sakit penyakitnya, kiranya Kau boleh menjamah. Berdoa untuk Ibu Sieni yang masih bergumul dengan kansernya, ya Tuhan, kiranya Kau terus boleh memberikan anugerah-Mu, berikan kekuatan bagi Ibu Sieni hari demi hari, sehingga dia terus boleh mengalami kasih-Mu. Kami berdoa juga untuk Bapak Irawan, kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh menjamah Pak Irawan, agar sehingga boleh mengalami kesembuhan di dalam tubuhnya. Kami berdoa untuk keluarga
support dalam keluarga, berikan mereka kekuatan. Berdoa untuk Ibu Yani, berdoa juga untuk Pak Markus yang di sini, kiranya Kau terus boleh memberikan mereka penghiburan, mereka kekuatan. Berdoa bagi seluruh keluarga, bagi Pak Irawan, istri dan juga anak, kiranya Kau boleh campur tangan. Berdoa juga Bapak Vincent Fasio yang lemah tubuh, kiranya Kau terus boleh memulihkan. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang bergumul secara kesehatan di dalam nama Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat yang mengalami kesulitan secara ekonomi, finansial, usaha, atau tekanan hidup, sakit penyakit, atau mungkin kemunduran iman, dan juga lain-lainnya. Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh memberikan terus kekuatan dan juga jalan keluar pada setiap kita untuk melaluinya dengan iman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu. Kami berdoa bagi jemaat yang pada saat ini mengalami kesulitan di dalam ekonomi, di dalam tekanan hidup, mengalami sakit penyakit, bergumul, sehingga mungkin mengalami kemunduran iman. Kami berdoa agar sungguh Kau boleh memberikan anugerah-Mu, Kau boleh memberikan kekuatan hari demi hari bagi jemaat-Mu, berikan mereka penghiburan, berikan mereka terus harapan yang berasal dari Engkau saja. Kiranya Kau terus boleh memberikan bagi mereka kekuatan dan juga jalan keluar, kelancaran di dalam bekerja mereka, di dalam kesehatan mereka, agar sungguh mereka boleh melaluinya dengan iman kepadamu saja. Kami menyerahkan untuk jemaat-Mu, kiranya Kau boleh campur tangan dan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk keluarga. Bagi setiap keluarga-keluarga di ICLA, kita berdoa untuk setiap anggota keluarga kita, untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, untuk mertua, saudara-saudara kita. Kita doakan agar Tuhan boleh memberkati kesehatan mereka, pekerjaan, studi, dan juga masa depan mereka. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mengingat untuk keluarga kami. Kami berdoa agar sungguh Kau boleh memberkati mereka, melindungi mereka, Kau boleh memberkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka, Kau boleh sediakan, Kau boleh menolong, agar sungguh Kau boleh menyediakan pekerjaan yang baik, kesehatan yang baik, ya Tuhan, masa depan mereka, pergaulan mereka, melindungi dari COVID-19 juga, kiranya Kau terus boleh memberikan iman mereka di dalam-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk keluarga-keluarga kami dalam tangan Tuhan, di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk bagi keluarga, untuk rekan kerja, atau teman yang belum mengenal Tuhan. Kita boleh ingat akan mereka pada saat ini. Kita doakan agar sungguh mereka boleh mengenal Tuhan, boleh percaya kepada Kristus. Kita rindu dan lewat kesaksian hidup kita pun mereka boleh mengenal akan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa bagi mereka yang belum percaya, belum mengenal Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi rekan-rekan kami, bagi teman kami, ada yang belum mengenal Tuhan, belum percaya, masih hidup di dalam jauh dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar Kau boleh melawat mereka, Kau boleh membukakan hati mereka, sehingga mereka boleh mengenal akan Tuhan, sehingga mereka boleh tahu akan Kristus, Sang Juru Selamat di dalam hidup mereka. Kami berdoa agar sungguh Kau boleh menolong mereka, agar sungguh lewat tutur kata kami pun, lewat kesaksian hidup kami, mereka boleh mengenal Tuhan. Kami mau ingatkan mereka ya Tuhan, bagi mereka yang belum percaya, kiranya Kau boleh mendengar seruan doa kami, agar sungguh mereka boleh menjadi percaya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk persiapan kebaktian onsite pada minggu ini. Kita kiranya agar Tuhan boleh menolong di dalam segala persiapannya. Kita berdoa untuk persiapan pengurus, aktivis, yang melayani semua hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman. Kita berdoa agar jemaat yang hadir pun Tuhan boleh melindungi dan juga diberkati lewat kebaktian ada. Kita juga doakan juga untuk kebaktian yang masih berlangsung secara live streaming dengan seperti Sunday School dan juga Sunday English Service. Kiranya Tuhan boleh sekali lagi beranugerah menolong. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk persiapan kebaktian onsite pada minggu ini. Kami minta pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, agar Engkau boleh memberkati
kebaktian yang ada, agar kami semua yang hadir boleh sekali lagi mengalami Tuhan, menikmati Tuhan di dalam bait-Mu. Kami berdoa untuk pengurus, bagi aktivis, dalam segala persiapan yang harus dilakukan, kiranya Kau boleh menolong kebaktian yang harus berjalan secara online pun, kiranya Kau boleh campur tangan segala instrumen yang ada ya Tuhan, agar boleh berlangsung dengan baik. Kami berdoa bagi jemaat yang akan hadir pada minggu ini, agar mereka diberkati, dilindungi, dan boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan, dan juga boleh mengalami persekutuan dengan sesama. Berdoa juga untuk kebaktian Sunday School dan juga English Service, kiranya Kau boleh memberkati di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa untuk Hokim Tong. Kita berdoa agar Hokim Tong yang ada di Indonesia, di Bandung, di Jakarta, Singapura, LA, agar menjadi berkat terang dan terang bagi dunia. Kita doakan untuk para pemimpin, bagi hamba Tuhan, majelis, jemaat, agar Tuhan boleh melindungi dan juga memberkati. Kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, mau menyerahkan untuk Hokim Tong, kami bersyukur untuk gereja kami berdoa untuk setiap gereja yang sudah ada di Indonesia, Jakarta, Bandung, Singapura, LA. Ya Tuhan, mohon berkat-Mu bagi gereja-Mu, mohon berkat-Mu bagi para pemimpin-pemimpin, hamba Tuhan, bagi majelis, diaken, jemaat, kiranya Kau boleh memberkati mereka dengan melimpah, lewati pandemi yang sulit ini ya Tuhan. Kami berdoa agar sungguh jemaat-Mu boleh sekali lagi bertumbuh di dalam Tuhan, dan boleh mengalami Tuhan lebih dalam lagi, sehingga dalam lewat kesaksian hidup mereka boleh memberkati banyak orang. Kami berdoa bagi gereja kami, kiranya Kau boleh memberkati. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk COVID-19 di Indonesia. Kalau kita melihat berita dalam beberapa waktu ini, COVID case di Indonesia itu begitu tinggi. Kita berdoa agar sungguh Tuhan boleh melindungi Indonesia dari COVID-19 ini. Kita berdoa bagi mereka yang terkena dampak dari COVID-19 ini, agar sungguh Tuhan boleh melindungi, menyembuhkan, dan vaksinasi boleh menolong imun tubuhnya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk COVID-19 di Indonesia yang pada saat ini sedang tinggi-tingginya. Kami berdoa agar Kau boleh menolong, melindungi umat-Mu ya Tuhan. Kau boleh berbelas kasihan bagi Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintah yang harus mengatur segala kebijakan yang ada. Kami berdoa agar sungguh Kau boleh memberikan hikmat bagi mereka. Kami berdoa untuk Indonesia, bagi rakyat Indonesia, agar Kau boleh melindungi penyebaran agar tidak terjadi lebih parah lagi. Kami berdoa untuk bagi mereka yang menderita terpapar dari COVID-19. Ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, Kau boleh memberikan anugerah-Mu, berikan kekuatan bagi mereka. Berdoa bagi vaksin yang ada di Indonesia agar didistribusikan dengan baik, sehingga COVID-19 ini, pandemi ini akan segera berlalu. Kami berdoa bagi Indonesia, kiranya Kau boleh campur tangan dan menolong. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada waktu bagi kita, saudara, untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah seruan doa kami. Kami tahu kami mempunyai gembala kami yang baik, gembala kami yang selalu senantiasa menuntun langkah hidup kami. Kami mau berharap dan bersandar kepadamu saja sebagai harapan kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada semua murid-muridnya. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita sama-sama menyanyikan lagu penutup untuk malam hari ini yang berjudul "Oh Lord, You're Beautiful". Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I seek. For when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I seek. For when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, please light the fire that once burned bright and clean. Replace the lamp of my first love that burns with holy fear. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada minggu ini kita dapat beribadah secara onsite. Selama kurang lebih 15 bulan kita harus beribadah di rumah, kita tidak bisa ke gereja. Namun kita bersyukur atas anugerah Tuhan, atas kebaikan-Nya, sehingga pada minggu ini kita dapat beribadah kembali secara onsite. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau beribadah pada minggu ini secara onsite, Bapak Ibu Saudara perlu mendaftarkan diri Anda, dan link tersedia di dalam grup ICLA Family. Nah, demikian adalah caranya bagaimana kita dapat mendaftarkan diri Anda lewat link yang ada. Hanya Bapak Ibu Saudara tinggal klik link yang ada, lalu di sana Saudara perlu membaca protokol dan juga regulasi yang ada, dan Saudara menyetujuinya. Dan ketika lihat di bawah bahwa nanti akan ada nama, Saudara perlu isi. Saudara juga perlu mengisi nomor telepon dan juga menyetujui regulasi dan protokol yang ada. Setelah selesai, Saudara dapat mensubmit. Nah, ketika submit, maka Saudara sudah terregistrasi untuk kebaktian pada minggu ini. Kebaktian pada minggu ini terbatas hanya untuk 60 orang saja. Kita masih terbatas, Saudara, berdasarkan dengan peraturan dari pemerintah, kita hanya 60 orang saja. Saudara, pada minggu ini pendaftarannya akan tutup pada jam 5 sore pada hari Jumat. Jadi Saudara bisa cepat-cepat untuk mendaftarkannya. Jika Saudara ingin mendaftarkan diri Anda, kenapa perlu dibatasi jamnya? Karena tim dari Asher memerlukan waktu untuk denah
untuk di mana saudara akan duduk. Nah, itu perlu ada pengaturannya. Jadi sehingga mereka membutuhkan waktu. Jadi saudara, bagi yang mau mendaftarkan diri, mari kita dapat mendaftarkan diri di link tersebut, dan pendaftaran akan ditutup pada hari Jumat jam 5 sore. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang beribadah, bagi kita yang bisa, bagi kita yang sehat. Mari kita sama-sama datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought by day or by night, waking or sleeping, thy presence my light. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi, Engkau kuasaku. My King of heaven, my victory won, may I reach heaven's joys, oh bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Heart of my own heart, whatever before, still